Selamat malam Kak Medi, selamat malam Kak Windu. Selamat malam Dek. Terima kasih semua sama-sama dengan Kotong Pemuda Nasaret ya Kak. Walaupun ada banyak drama di belakang, akhirnya Kak Dong bisa ada duduk di sini gitu. Drama gara-gara beta bukan drama soalnya mau datang gitu Kak. Drama yang sampai ulang 2 kali gitu. Oke. bukan. Ya, ini Kak Medi sama Kak Windu adalah tim media di Jemaat Nasaret Jawa Timur. Iya. Jadi yang kalau orang-orang nonton selama ini ada siaran ibadah gereja tiap hari Minggu, itu di belakang layarnya ada Kak Medi dan Kak Windu dan teman-teman media yang lain ya. Betul. Bukan Kak. Nah Kak, satu hal yang beta mau bilang bahwa ada banyak orang di luar sana yang bersyukur sekali karena Jemaat Nasaret Jawa Timur, karena beta tahu ini ide dari Kak Medi untuk menayangkan secara online ibadah di Nasaret karena pandemi yang kotong hadapi sama-sama semua ini. Dan ada orang-orang tua kayak khususnya paling banyak tuh termasuk orang tua karena ini kesehatan, jadi dong bersyukur dong bisa lihat suasana gereja itu sekarang mana begitu. Dong senang sekali. Dan apakah yang terlintas pertama kali di di Kak Medi khususnya ya, di Kak Medi pemikiran pertama kali kemana sampai mau buat untuk siarkan secara online? Padahal Kak Medi waktu itu beta tahu baru datang dari Rote kan beta tahu. Soalnya Kak Medi sentral tenar di sini beta lihat sana Kak Medi muka beta pikir nih orang yang pernah datang gereja siapa yang semua di belakang layar nih. Sorry Kak. Mau jawab sini. Kak Medi dong. Sini. Baik, Kak Devi, pertanyaan terlalu panjang, saya hampir lupa. Kita hampir lupa sedikit, tapi... Berterjemahkan? Boleh. Nah. Jadi gini, ide awal sebenarnya bukan ide beta juga, bukan ide siapa-siapa. Tapi yang pertama adalah ketika ada masalah. Di situ Tuhan pakai semua potensi diri itu. Awalnya karena yang kita tahu sama-sama bahwa COVID-19, kegiatan sosial terganggu, bahkan sampai kegiatan bergereja. Tidak boleh orang bergereja lagi, dan lain sebagainya. Kebetulan, hari sore, beta ingat sekali Sabtu sore, Jumat sore, tanggal 27, kalau tidak salah, 27 Maret. Okay. Saya ingat 27 Maret, beta dengan satu teman yang tidak bisa beta lupakan dalam sejarah. Teman kita dari sebelah namanya John Pailo, teman terbaik yang waktu sore itu kita sama-sama belajar tentang bagaimana kita mau live streaming nih. Kebetulan di kantor-kantor juga kan kegiatan harus semua by Zoom gitu ya. Zoom meeting dan lain-lain. Maka kita juga sedang belajar bagaimana melakukan. Jam 12 datanglah Kakak Marlis Bunda menyampaikan liturgi kepada kami di rumah. Jadi saya dengan Adek di rumah dengan Kakak John ini sementara kita untuk aplikasi mau belajar. Di situ Mak Maris datang, mereka sampaikan bahwa ini liturgi ibadat buat besok tanggal 29 Maret. Nah, di situ sebagai saya tidak berpikir panjang lebar, tapi hati kecil mengatakan bahwa kau jemaat yang kebetulan lagi bicara nih, lagi bahas tentang aplikasi Zoom meeting, online, live streaming segala macam. Itu untuk urusan kantor itu ya? Urusan kantor. Adakah sedikit tergerak untuk urus sesuatu yang terbatas di gereja? Langsung saya telepon. Hari itu saya telepon orang pertama yang saya telepon adalah almarhum Mama Sylvie Raga. Orang pertama yang saya telepon karena saya cukup dekat dengan beliau, jadi saya telepon tapi tidak diangkat karena mungkin Mama istirahat. Karena sore menjelang jam 12 lewat, jadi mungkin Mama sedang istirahat. Saya telepon Bapak Raga juga mungkin sedang istirahat, tidak angkat. Kemudian saya telepon Mama Iti. Saya Mama Iti, saya telepon dan Mama bilang Mama sangat terbuka, welcome, silakan. Tapi Mama juga menyampaikan bahwa gereja ini punya keterbatasan. Saya bilang ya kami semua terbatas. Tapi kalau niatnya tulus, niatnya untuk Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Karena saya percaya sejak masih kecil orang tua selalu bilang Tuhan tidak pernah kekurangan sumber daya. Ketika kita mau serahkan kita punya hidup, kita punya hati untuk melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan sumber daya. Kita jalan, saya dengan John datang ke gereja dengan waktu itu di Batu Petra, anak saya. Kita kerja sedikit, kemudian saya minta bantuan Kakak Ani. Kakak Ani, saya bilang Kakak Ani, saya tidak bisa kerja sendiri.
karena saya tahu di Nasaret ini banyak anak-anak muda luar biasa. Di Nasaret ini punya anak muda luar biasa. Terima kasih, Kak. Yang ini maksudnya. Ya, anak-anak muda, Kakak Dewi, semua anak muda luar biasa. Nasaret hanya mungkin lewat masalah ini baru semua punya potensi keluar. Jadi hari Sabtu sore, beta ingat sekali hari Sabtu sore saya pertama kali ketemu yang namanya Ketua UPPP Muda. Karena itu baru tanggal 21 Maret. Itu baru di itu juga. 8 Maret ya kita buat video Ini COVID-19 kalau tidak salah. Suara Gembala. Suara Gembala ya. Kita buat Suara Gembala bersama Kakak Windu. Datang situ Kakak Wiko, Kakak Alan, Ciki. Waktu itu Patrick belum tenar. Patrick siapa Patrick? Belum. Siap. Belum tenar. Sorry kasih mati kamera. Om Patrick. Jadi sore itu kita selesaikan video, kita hari Minggu kita mulai tayang. Kalau seandainya ada gambar potret-potret kita tayang awal itu mengurai air mata karena bagaimana kita datang, sound system kita belum begitu bagus, kita pakai kamera DSLR pinjaman dari Pak Om John Pailo, pinjam dari Om John kita, karena itu kamera gereja belum jadi mumpuni. Berarti memang alat-alat semua waktu itu belum ada, tidak disediakan. Tidak disediakan. Yang ada hanya kamera gereja, tapi itu juga kondisinya sangat riskan, karena kalau sentuh sedikit mati kameranya. Kita punya John Pailo, kita coba rekaman di situ, kita coba tayangkan. Sound sistemnya paling lucu begini, sound sistemnya kami relay dari Om Agus radio masuk ke handphone keluar ke sound system, baru kita pasang di aplikasi Facebooknya untuk keluarkan suara. Jadi sangat-sangat. Jadi agak telat begitu jadinya nanti suara sama gambar. Jadi sangat-sangat menyedihkan, tetapi puji Tuhan. Itu yang kemudian membuat kita terus ada, itu yang membuat kita dengan Kak Windu terus semangat pelayanan, dan sampai hari ini kita puji Tuhan kita terus diberikan oleh Tuhan sumber daya baru, baik anak-anak muda baru, peralatan baru. Jadi kami juga tidak pernah walaupun masih ada perlu diperbaiki, tapi pasti kita on track menuju ke sana. Siap. Oke. Kak, nah itu kan pertama di Facebook tuh. Ya. Pertama kan main di Facebook nih. Terus abis itu agak mulai meluas pergi ke YouTube. Nah, dari Facebook pindah di YouTube tuh ada tujuan apa gitu? Sebagai UPPP Pemuda, kan kita lihat itu anak pemuda ya. Udah mulai dilibatkan banyak kan? Nah, beliau yang terlibat banyak begitu, Kak. Oke, Kak Dek. Sebenarnya di perjalanan cukup panjang. Tadi kami sudah panjang sekali. Sangat panjang. 2 episode, 3 lebih. 6. Oke, baik. Nanti kita tonton. Iya, jadi dari Facebook ke YouTube itu sebenarnya ide-ide dari hampir semua. Tapi yang pertama mengungkapkan ide itu ya kami sendiri, dan juga berkonsultasi dengan AL Production, Alan Laufra, karena dia sudah duluan terjun ke dunia YouTubers. Dalam arti kenapa harus pilih YouTube? Katong pada dasarnya pemuda punya banyak talent. Jadi sehingga awalnya itu katong pakai YouTube itu untuk menampilkan talent-talent pemuda. Ya, di samping talent, katong juga bisa belajar banyak hal tentang YouTube. Ya, mengesampingkan tentang hal untuk mendapatkan fee dari YouTube. Ya. Memang pada awalnya kebanyakan katong minta dari luar sih, ada beberapa dengan maksud dan tujuan antara lain pertama untuk subscribe, dan yang kedua itu memang untuk pancing pemuda yang lain supaya datang. Biasakan ada umpan, ya katong umpannya itu supaya bisa dapat ini ikan BBJ begitu apa tuh kan? Bonbon jago. Paling tidak wadah untuk pemuda. Di tengah-tengah COVID katong mau pakai apa? Tidak mungkin katong kumpul banyak orang. Dan pada dasarnya di tengah-tengah COVID semua kegiatan yang namanya tentang berkumpul pastinya semua ditiadakan. Ya, salah satu wadahnya seperti itu. Dan juga untuk tujuan supaya bisa menangkap talent-talent pemuda yang selama ini diam dan bersembunyi.
dengan maksud dengan tujuan supaya bisa juga ada regenerasi dalam gereja. Sampai sekarang kan dengan Kak Ani sendiri UPP Peribadatan sudah melibatkan beberapa pemuda, memang belum semua, beberapa pemuda untuk regenerasi untuk singers. Dan juga kalau ada ibadah akhir pekan, banyak anak muda yang tampil di sini untuk melatih mereka untuk punya kepercayaan diri. Nah Kak, awal-awal nih kan mungkin beta tahu. Walaupun beta juga yang pas Kak Ani bilang nih, Dek, nanti bisa nonton di Facebook nih, Gemit Nasaret Sahabat Timur nanti nih ibadah tuh bakalan online. Oh iya kok, jadi kotong yang dari radio itu kan sempat dari radio dulu tuh Kak, langsung. Tanggal 22 Maret itu radio. 22 Maret. Jadi 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian kan baru pakai yang videonya visualnya dia. Jadi nih Kak Ani bilang gitu, wih beta yang tertarik duluan nih beta nonton. Tapi memang itu tadi kami dia bilang agak terganggu sedikit karena memang peralatannya masih kurang. Tapi kalau beta lihat di situ adalah dia punya penontonnya banyak gitu. Entahlah itu nonton atau mengikuti ibadah beta gitu, tapi kotong bilang saja kalau mereka mengikuti ibadah sama seperti yang beta buat gitu. Nah awal-awal tuh kan banyak tuh Kak, karena memang gereja masih belum diperkenankan untuk jemaat datang beribadah di gereja. Itu viewersnya dia banyak, yang nonton banyak. Itu kalau beta yakin pasti kotong semua senang begitu. Tapi semakin kesini kan gereja sudah bisa dibuka untuk umum, orang boleh datang beribadah. Apakah ada pengurangan viewers dan apakah kadang terganggu dengan itu? Gimana? Mana Sabong? Oke Kak. Jadi gini, yang pertama karena memang kita sekarang anggota di media ini ada sekitar 12 orang ya. 12 orang dan saya yang paling muda. Oh ya. Jadi karena saya yang paling muda, selisih usia saya lebih muda hampir 30 tahun dari adik-adik itu. Jadi Kotong lebih muda. Iya. Jadi sebenarnya gini, sejak awal mereka percayakan saya yang koordinir mereka. Jadi saya hanya berpikir gini, beta punya niat awal selalu tiap kali kita evaluasi saya mau bilang gini, ingat kita pun tugas adalah membawa firman Tuhan yang terbatas di ruang ini bisa dijangkau oleh semua jemaat Tuhan yang tak terbatas siapapun dia. Entah dia mau dimanapun dia berada, sedang buat apapun, firman Tuhan harus menjangkau mereka. Itu niat awal. Jadi setiap kali evaluasi, memulai tayangan, jadi itu yang kita bawa. Maka kita sampai hari ini tidak akan terpengaruh dengan mau 1000 orang nonton, mau hanya 10 orang nonton, tetap firman Tuhan itu harus kami sampaikan dari luar dalam gedung jemaat ini keluar. Siapapun dia, terserah dia mau nonton atau tidak, itu urusan dia. Tapi setidaknya tugas visi kami yang paling utama, anak-anak muda, anak-anak tua, saya yang paling muda kan? Iya, betul, anak-anak tua. Membawa keterbatasan firman Tuhan di ruang ini, kita bawa keluar. Jadi untuk mau nonton, yang pasti sekarang orang sudah datang, yang pasti orang pasti berkurang. Karena kalau kita lihat di catatan Facebook Studio itu kan ada penurunan rating penonton. Kita bisa lihat di situ, pantau di situ. Penontonnya setiap minggu, tapi rata-rata tidak lagi kurang dari awal-awal. Kita sudah punya semacam, kalau di Facebook itu ada pengikut setia. Yang mana setiap kali kita tayang, dia akan mulai dari angka 80-100 naik. Dia tidak lagi kurang dari bawah itu. Jadi memang di awal-awal. Tapi bukan itu ukurannya. Ukuran kami adalah bagaimana firman Tuhan yang terbatas akibat pandemi ini dijangkau oleh seluruh jemaat Tuhan apapun berada. Gitu. Tapi Kak, ada nih, beta soalnya tahu ya. Ini pasti ada orang di luar sana yang bilang, nih bikin tayang pakai Facebook begini, bikin akhirnya orang lain datang malas datang gereja. Ada soalnya bahasa yang begitu. Yang kami dengar banyak. Oh, yang dengar banyak. Tapi yang kami responi nol. Kami tidak meresponi hal itu karena memang tugas kami di sini jujur saya dengan saya adik-adik ini saya hanya bilang begini, kita bawa firman Tuhan itu kemana saja, ya kan? Jadi kalau firman Tuhan itu terbatas di sini, ya kita buat dia terbatas. Mumpung gratis, Facebook ini kan gratis, gratis. Facebook gratis, YouTube pun gratis. Yang penting punya peralatan dan paling utama punya jaringan internet. Gitu. Punya peralatan, punya jaringan internet gratis. Nah kalau gratis kenapa kita batasi firman Tuhan? Satu, kalau gratis kenapa kita batasi kreativitas anak-anak tua ini? Saya yang muda. Iya betul. Sudah. Begitu ya kan? Nah, itu saja.
Jadi saya tidak gini, terima kasih. Semua respon itu kami terima, tapi tidak kami balas, kami tidak responi karena kami tahu. Satu yang paling utama adalah anak-anak muda jangan terhilang di gereja. Karena mereka sekarang passion mereka ini dengan multimedia sangat luar biasa. Iya. Orang tua saja kalau alam milenial. Seandainya saya lihat dengan Om Indo, dengan Om Patrick, tahu dia di mana sekarang. Seringkali bicara begini, kalau Facebook ini ada, kalau kita lihat rating followers penonton setiap minggu, kalau Facebook ini muncul sejak awal tahun 80-an, waktu mama-mama kita yang usia 50-an tahun sekarang di usia remaja, Facebook sudah ada. Berarti yang milenial itu mereka bukan kakak Debbie dan kakak Windu. Itulah. Menurut saya, karena yang lebih aktif di media sosial itu justru kalau kita lihat dari tayangan Facebook itu justru usia-usia seperti itu untuk khusus mama-mama. Siap. Nah Kak, apakah nanti ketika gereja sudah dibuka untuk umum ya, amin-amin, COVID hilang gitu ya, dengan ajaib hilang gitu. Apakah dari tim media sendiri nih Kak, apakah dari tim media sendiri masih mau menayangkan ibadah online itu? Suster kakak kalah berteman. Lanjut. Baik, pada dasarnya inti yang tadi dikemukakan oleh Kak Medi adalah bagaimana firman itu disebarluaskan dari Nazaret ke luar. Keluar artinya beta tangkap seluruh dunia. Karena katong sudah pakai media sosial. Yesus orang Nazaret tuh. Ya, dan cuma Abraham yang berkasnya. Ya. Ya, jadi entah nanti COVID mau hilang atau dia masih ada, gereja sudah buka untuk umum, media tetap stay dengan prinsip memberitakan firman Tuhan. Even penonton cuma satu. Dia tidak akan satu kakak, karena kami 12 orang adalah penonton setia. Siap. Kita setiap minggu kita nonton dengan setia. Nah dari perjalanannya Kak dong beberapa dari Maret berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, hampir 8 bulan ya. 8 bulan ini apa kendala yang Kak dong paling rasakan begitu sini? Adakah kendala internal gitu? Waktu. Ya. Salah satunya waktu karena adik-adik ini rata-rata kan punya kesibukan juga, ya, aktivitas kerjaan, perkuliahan, di rumah dan lain sebagainya. Banyaklah aktivitas mereka. Jadi itulah. Karena waktunya tidak pas. Misal kita harus kumpul, mereka tidak bisa. Atau jangan sampai kasus lihat kalau di situ dong ada di titik jenuh. Mungkin kalau awal-awal anak milenial, wih bah ini kotong yang di belakang panggung, di belakang kamera untuk nih siapkan semua ini. Tapi lama-lama kan orang mulai jenuh juga, jangan sampai. Kan dilihat itu di anak-anak milenial di. Dan saya sempat melihat adik-adik, tapi saya bilang gini, layakkah kau jenuh dengan Tuhan? Karena ini kita pekerjaan pelayanan. Betul. Kalau mau jenuh ya silakan jenuh dengan Tuhan. Karena tugas kita diberi kesempatan. Karena tidak semua orang di jemaat Nazaret diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan untuk datang terus di dalam tim media membawa ini firman Tuhan yang terbatas. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Walaupun sampai hari ini kami terus membuka, mari datang. Kita bergabung bersama supaya memang ada niatan karena takut kejenuhan tadi, maka kita mau bagi shift nih. Ada yang ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga, ibadah pernikahan, masal misalnya tapi itulah karena masih terbatas dari sisi anak dan juga kendala tadi yang kedua waktu. Waktu kita yang belum. Siap. Nah Kak, salah satu kegiatan lain yang Kak dong ini juga adalah podcast ini. Ini kan ide dari Kak Medi juga toh, yang Kak Windu dong kamu semua. Dari awal mau ada podcast itu untuk apa Kak? Dari baik begini. Sementing Kak Petri. Ini kalau ini episode ini kalau Petri ini ada baru enak. Apakah jangan alasan pegang Soalnya beta protes. Banyak alasan saja. Apakah yang Kak dong lihat perjalanan podcast Kak ini mau dari awal itu masih berjalan terus sampai sekarang? Atau Kak sebagai tim kreator di podcast beta mengecewakan? Ya kalau saya beta sejak awal dari orang yang tidak terkenal di Nazaret, kan kakak dia bilang. Sekarang tidak terkenal juga. Iya, tidak terkenal sampai tambah. Tapi setidaknya saya bahagia ada di sini karena
adik-adik yang luar biasa. Satu, harus saya akui itu. Saya tidak menyangka pulang dari Rote datang ke sini, kemudian ketemu dengan adik-adik yang luar biasa. Belum belum sampai ke situ nanti di sini. Tapi satu yang pasti bahwa begini, ketika Tuhan percayakan kita semua ini pelayanan, ini bukan pelayanan yang Tuhan mau sih, mungkin dalam tanda kutip. Tapi setidaknya ini yang bisa kita buat sekarang untuk gereja, untuk disitulah terbersit satu ide bahwa saya diskusi awal tuh selalu dengan Windu, dengan ini Patrick. Hanya ini Patrick memang paling kepala batu. Nanti episode khusus itu. Episode khusus. Karena gini, kami bertiga diskusi di rumah waktu itu. Saya bilang gini, dukung saya untuk munculkan sebuah ide podcast. Kenapa podcast? Karena saya mau adik-adik muda nih sering tampil di media. Kenapa? Saya baca satu jurnal, saya lupa, seorang pendeta tulis tentang digitalisasi pastoral. Dalam satu momen ke depan, generasi muda harus siap menghadapi yang namanya digitalisasi pastoral. Mungkin satu waktu orang mau pemberkatan ini lewat jauh, Zoom. Ya boleh, kami berkati kau. Kami tidak tahu pandemi ini berakhir kapan. Ya kan? Dengan tingkat penyebaran secara medis itu, saya tidak tahu. Tapi setidaknya orang sudah gereja modern, sekarang rata-rata bergerak. Anak-anak mudanya yang terlibat. Kemudian ke Nazaret, saya berpikir anak muda ini harus disiapkan. Kemudian ajak teman-teman. Karena saya tahu, saya selalu terkesimak dengan saya adik-adik muda ketika acara Paskah, acara Natal di gereja, memainkan peran begitu luar biasa. Tapi apakah ketika di balik kamera mereka luar biasa lagi atau tidak? Ini, nah, setelah kita coba ternyata luar biasa. 20-an lebih episode, selamat buat tim podcast ya. Luar biasa, kita tidak menyangka itu. Kue. Jadi menyenangkan karena kalau dengan manusia pasti mengecewakan, ya kan? Tapi kalau kalian minta kami manusia yang menilai, ya jelas ada kecewanya. Hanya di Tuhan sah. Saya yakin kalau Tuhan sertai pasti luar biasa. Sampai episode 20 berapa kakak? Sekarang? 20 berapa? 24 kan? 24 Kak Patrick 20 berapa ini? Karena Tuhan menyertai kalian semua sampai di episode ini. Itu sah. Siap. Kalau dari Kak Windu sebagai UPP Pemuda, apakah ada hal lain lagi yang Kak Windu sebenarnya pengen kotong buat, tapi belum kesampaian gitu? Atau dan nanti dari kami juga sih dari tim media sebenarnya mungkin ada kegiatan satu lain mungkin mau dibuat tapi masih terkendala karena apa-apa begitu. Beta yakin ada nih kalau ada sih. Sebenarnya masih banyak hal yang harus dilakukan. Dan beta bersyukur adanya COVID-19. Oh, bersyukur ya? Yes. Saya bersyukur ada COVID-19. Di sini satu sisi bisa merubah manusia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang satu sisi merubah peradaban manusia ke zaman digitalisasi. Mau tidak mau, katong harus harus berpindah ke digitalisasi. Karena katong sudah revolusi 4.0, mau masuk ke 5.0. Dan kalau katong tidak ikuti, katong akan ketinggalan. Dan beta berharap pemuda banyak tergabung di sini supaya mereka juga bisa mampu mengimbangi revolusi 4.0 ya, supaya jangan gaptek dan terus kalau yang hal-hal seperti ini nih kan kalau dibentuk dalam sebuah pendidikan mahal tapi kalau ada dalam yang gratis gereja atau? Kenapa tidak? Ini kesempatan bagaimana teman-teman bisa mengambil kesempatan, jangan malu. Memang dalam pelayanan semua ini kan tidak ada yang terikat. Ya, kalau di kantor kan terikat kontrak, terikat segala macam. Terikat pemberian diri. Pemberian diri dan mau menerima. Intinya dalam hati. Kalau beta selama ini, beta lakukan semua, baik itu podcast, baik itu segala macam, beta lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi itu sama dengan Om Eli ya episode yang lalu. Oh iya, ya. Betul. Dengan Om Eli kan. Aku dia Om Eli kata-kata tuh. Soalnya Om Eli yang kuping. Om Eli lebih duluan. Soalnya itu ada di kertas ya. Oke, siap Kak. Terima kasih. Nah, kalau beta lihat nih Kak,
tim media Jenot ini terlalu, beta perlu apresiasi justru. Tim media Jenot terlalu babatu orang bilang. Diamplopkan saja. Semua dekat bayaran. Beta lihat tim Jenot nih tim media Jenot sudah dipakai oleh beberapa instansi begitu. Kak, soalnya mau makan siang begitu dong. Nah, apakah memang Kak Dong mulai melebarkan sayap begitu, terbang pergi ke yang di luar gereja Nazaret begitu? Apakah memang itu untuk? Iya. Jadi ini sebenarnya Petri. Semua gara-gara Petri. Dia pun tema. Tolong ya, ini gara-gara Petri. Oke, siap. Gara-gara Petri, dia mau pegang kamera, mau marah. Jadi salah satu apa ya, istilahnya keinginan, harapan bahwa terbentuknya media ini suatu saat biasa kan kalau katong ini kan minta-minta dana terus. Suatu saat dengannya katong sayap belum lebar, belum kepak juga belum. Sedikit belum, tumbuh bulu di sayap juga belum, masih sedikit, masih bentuk sayap saja. Ya, masih sayap. Jadi ini salah satu keinginan bahwa suatu saat pemuda bisa memberikan pemasukan di gereja lewat yang ini. Ya, dan juga di situ pemuda bisa belajar sebelum dia turun ke dunia kerja, dia bisa belajar untuk bagaimana menjadi seorang yang profesional. Itu salah satu. Kalau kami salah duanya begini, kita kenapa 4 tahun terakhir itu suka sekali baca hal-hal terkait dengan ekonomi kreatif. Salah satu bentuk ekonomi kreatif itu ada sekitar 17 jenis cabang ekonomi kreatif, itu salah satunya fotografi, videografi, dan multimedia. Nah, ekonomi kreatif ini pemerintah sekarang ini juga bagaimana konsen pada ekonomi kreatif. Contohnya dia buka satu yang namanya pariwisata ekonomi kreatif. Di situ dia menampung semua talenta hebat di negeri ini untuk dia berikan pelatihan, dia berikan peluang kerja, kan hal-hal menarik selalu pemerintah sediakan. Nah, oleh karena itu kita mau menggugah saya adik-adik di Jenot dulu bahwa kita jangan adik-adik yang jauh, tapi yang ada di Jenot saja bahwa ini sebuah hal yang menjanjikan bagi masa depan mereka. Gitu. Multimedia, ekonomi kreatif itu juga bisa memberikan harapan, bisa memberikan sentuhan lapangan pekerjaan baik. Dia punya pengalaman gitu ya? Ya, dan ini seperti ini kemarin kita kerjasama dengan satu universitas, yang kedua juga. Ini mau yang ketiga, mudah-mudahan doakan, amin. Tapi, hal itu menjadi sebuah batu pijakan bagi adik-adik belajar siap mandiri, teman. Seperti itu. Jadi jangan dianggap media di satu gereja itu hanya semacam tugasnya hanya siar hari Minggu dan selesai. Tidak. Ada hal panjang yang sebenarnya bisa kita petik dari dengan tekuni adik-adik tekuni di situ. Beta juga belajar banyak sih ketika bergabung di sini. Banyak sekali beta belajar. Serius, terima kasih kami dari tidak bisa kamera sampai susah kamera. Sekarang sudah lebih luas. Cuma tadi kenapa bisa main drama yang biasa, sekarang mereka sudah mulai cetar membahana. Tahun depan lebih. Nah, Kak, ini hampir 30 menit. Ya. Soalnya kan jangan terlalu panjang-panjang, nanti orang mau nonton. Episode berikut. Kak Petri Kanin. Son tambah. Kan deh. Oke. Jadi Kak, kalau dari tadi memang kan satu kalimat penutup, mungkin kalau mau kalimat penutup begitu kan, untuk harapannya Kak, mungkin untuk gereja dan juga untuk anak-anak muda dari Kak Petri dengan kami. Aku kakak ada duluan tuh. Baik, kalau saya sampai hari ini pintu di media tidak pernah tertutup bagi adik-adik muda yang mau bergabung. Siapa saja, asal jangan setengah hati dengan Tuhan. Mau setengah hati dengan kami tidak masalah. Manusia dan manusia biasa saling mengecewakan. Tapi mohon kalau sudah komitmen datang untuk pelayanan, pekerjaan, lakukan itu seperti saya pinjam copy paste Kawindo tadi bilang, lakukan adik-adik aktivitas pekerjaan untuk Tuhan. Sekecil apapun itu, pasti Tuhan akan perhitungan itu untuk adik-adik.
Dan banyak mimpi-mimpi kita di tim media yang belum terwujud. Semoga di episode berikut bisa diwujudkan. Seperti itu. Dan salah satu saya omong memang di sini ada satu ide menarik yang saya omong yang Pak Windu setuju, tapi Om Patrick tidak setuju. Lagi-lagi Om Patrick. Apakah itu, Kak? Kita dan teman-teman ada semua cuma mendesain sebuah kegiatan, sebuah aktivitas namanya Khotbah on Day. Kita sudah bisa tipu bahwa sekarang pegawai-pegawai muda, mahasiswa, ya kan, fasih sekali bermain dengan gadget. Nah, ini bisa tim podcast bisa mendesain lah bentuk satu tim atau kegiatan baru. Saya masih dengan mobil kita dengan kamera sederhana kita langsung live hari ya mungkin durasi setengah jam kita putar-putar kota tapi on the way, khotbah itu on the way. Kenapa? Karena firman Tuhan setelah bersama-sama adik-adik on the street berarti firman Tuhan mau di mana saja, mau kapan saja, itu yang paling penting. Kita mau terima tidak. Jadi bayangkan, nah tugas kita kalau punya kesempatan ya kita bagikan, jangan kita punya potensi 2 orang cafik yang ada, calon mungkin Kakak Debbie, Om Fred, Om Rizal mendesain lah. Kami pada prinsipnya Kakak Patrick, Kakak Windu, saya, teman-teman media semua mendukung. Itu saja. Kak Windu? Kakak sudah tambah. Tambah. Sudah. Ya, kalau dari beta harapan untuk gereja selalu buka pintu dan selalu dukung dalam hal apapun tentang pemuda. Karena kita berbicara untuk generasi yang punya itu adalah pemuda dan juga salah satunya yang paling bawah Pak. Gereja buka peluang terus dibikin supaya gereja ini tetap bertumbuh. Kalau kau tidak dukung dan tidak support mereka, tidak berikan bimbingan ke depan, jangan sampai gereja akan mati karena tidak ada regenerasi, karena tidak ada penerus. Karena begini, orang berpikir kalau mau kasih penerus tuh takutnya kasih nanti sebentar dilakukan kesalahan. Di rumah, kebetulan di rumah ada kerja, bangun rumah atau tukang, 1 orang Jawa, 1 orang lokal. Bukan onlas ya? Bukan. Onlasi itu dia bagian pahat batu. Oke. Jadi mau potong batu alam ataupun keramik. Yang kerjakan ini semua orang Jawa. Kita bilang, Mas, kenapa sonde kasih yang 1 kok dia bantu? Kita mau kasih hanya kita takut nanti sebentar dia potong tak salah. Mas dia mengeluh karena dia terus dia harus ukur di dalam, terus dia harus potong lagi kembali kiri kanan. Yang satu betanya, kenapa sonde mau ini potong bantu Mas? Mas son percaya beta. Beta sebenarnya bisa potong kakaknya, cuma Mas son percaya nanti dia takut salah jadi beda. Jadi berikan sedikit ruang kepercayaan, berikan mereka tanggung jawab. Beta yakin dan percaya bahwa mereka akan lakukan yang terbaik dan regenerasi itu ada. Durasi. Kenapa kau agak lama? Harapan untuk pemuda, mari datang dan bergabung di sini. Tadi kami dibilang pintu selalu terbuka. Jangan pernah takut untuk memberi diri, lakukan untuk Tuhan, dan ingat. Kadang-kadang katong khawatir, di gereja ini buat apa? Katong ada selain yang bisa mendatangkan fee atau mendatangkan yang lain. Tuhan itu tidak pernah buta, dia tidak pernah tuli. Kalau kita menaruh sepenuhnya untuk Tuhan, tidak usah tanya Tuhan, dia hitung kosonde. Dengan sendirinya dia akan sedia. Itu yang beta rasakan. Dan beta mau teman-teman semua rasakan apa yang beta rasakan. Ada rasa beta rasa. Semua rasa. Terima kasih banyak kami. Terima kasih banyak. Semoga potensi banyak didengar oleh anak-anak muda di luar sana. Beta yakin bukan hanya anak muda Nasaret saja yang dengar, tapi ketika anak-anak muda di luar sana dengar, mereka juga tergerak untuk buat hal yang sama dengan Jenot buat. Kita jadi contoh, ya kan? Selamat malam, Kaks. Selamat malam, Kak Debbie. Shalom.